MotoGP Balaton Park yang awalnya disangka-sangka akan monoton karena sirkuitnya kecil dan sulit menemukan celah untuk menyalip, ternyata justru menampilkan kejutan-kejutan yang tak disangka-sangka. Ada Martin yang start di posisi ke-16 bisa menyalip 12 pembalap dan finish di posisi ke-4. Di sirkuit yang kecil lintasannya itu, langsung mendapatkan predikat pembalap terbaik yang bangkit dari recovery. Dan hanya dia satu-satunya performa setajam itu di balapan kemarin yang berhasil menyalip 12 orang. Honda juga memiliki hasil yang gemilang. Lagi-lagi, kok bisa Marini finish terbaik di posisi 5? Posisi terbaik sepanjang masanya di Honda. Biasanya ada di 5 besar belakang, sekarang di 5 besar terdepan. Seganas itukah Honda saat ini? Pakai apa? Dan Pecco yang frustasi seperti detik-detik terakhir Marc Marquez di Honda. Apakah akan seperti itu? Mengingat Lorenzo juga menyarankan mending cabut daripada gabut menunggu motor yang tak kunjung ngebut. Dan kemudian Quartararo lagi-lagi ngamuk karena Yamaha jelas-jelas paling belakang. Masa kalah sama Hondanya Marini? Tapi langsung dibalas dengan jadwal turunnya V4 untuk balapan di Misano nanti. Ini berita kalau dilewatkan sayang banget karena isinya daging semua, kalau kata Om Tantowi Yahya. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Berita pertama ada dari Martin dan Aprilia. Kok bisa juara bertahan ini segitu gacornya? Jangan-jangan kebetulan doang nih karena sirkuit baru. Nah, setelah menjalani kualifikasi yang cukup baik, pembalap pabrikan Aprilia Jorge Martin harus memulai 2 balapan dari posisi ke-16 di Hungaria. Ini merupakan tantangan besar di sirkuit Balaton Park yang sempit dan sulit menyalip. Namun, Martin justru menunjukkan performa luar biasa. Dalam sprint race, dia berhasil finish di posisi ke-7. Di balapan utama, Martin bahkan tampil lebih impresif lagi dengan finish di posisi ke-4. Dia hanya tertinggal 11 detik dari sang juara Marc Marquez dan 4 detik dari rekan setimnya Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi terdepan. Martin pun tampil percaya diri saat menghadapi media. Dia berkata, "Saya berhasil hari ini. Siapa bilang tidak bisa menyalip di trek ini?" Martin sendiri memberikan pujian terhadap lintasan Balaton Park. "Saya pikir lintasan ini fantastis untuk balapan. Saya menyukainya." Martin sudah tampil impresif sejak awal. Meski saya tidak berada di jalur terbaik dan sempat mengerim di atas trotoar, saya menyalip 2 atau 3 pembalap di tikungan 1, 2 lagi di tikungan 2, 1 di tikungan 3, lalu di tikungan 5 dan 9. Saya bisa menyalip dengan sangat baik. Setelah start yang menegangkan, Martin tetap menjaga kecepatannya. Waktu putarannya bahkan sebanding dengan Marc Marquez. Dan di daftar lap tercepat, Martin mencatatkan waktu hanya 0,004 detik lebih lambat dari Bezzecchi. Ini menunjukkan bahwa dia semakin nyaman dengan motor Aprilia. Kecepatan saya tetap tinggi di paruh kedua balapan saat saya punya ruang untuk menyerang. Saya merasa mulai menyatu dengan Aprilia. Kami sudah menemukan setelan dasar yang bagus, meski belum 100% sempurna. Semuanya terus membaik. Berkat kerja keras tim, bisa menyelesaikan balapan adalah motivasi besar bagi kami. Yang menarik, Martin mengaku menjalani balapan tanpa beban. Saya tidak punya ekspektasi apapun dan tidak memikirkan hasil. Saya akan mempertahankan pola pikir ini di balapan-balapan berikutnya. Apakah saya bisa naik podium? Akan menyenangkan, tapi saat ini saya belum memikirkan hal itu. Namun, dia tetap punya mimpi besar. Akan sangat sempurna jika suatu hari kami bisa finish di posisi terdepan. Saya sudah mulai membayangkan kemenangan pertama saya bersama Aprilia. Jika itu terjadi, pasti akan menjadi momen yang luar biasa, kata Martin. Dan Aprilia juga mengonfirmasi kenapa Aprilia sekarang gacor banget. Pakai jampi-jampi dukun mana? Kepala tim Aprilia Paolo Bonora mengungkapkan bahwa peningkatan pada sistem pengereman mesin menjadi kunci kekuatan baru RSGP di trek-trek yang sebelumnya dianggap sebagai kelemahan mereka. Jadi jelas ya, bukan pakai dukun. Selama ini, motor Aprilia dikenal unggul di sirkuit cepat dan mengalir, di Rio Hondo, Kota, Barcelona, dan Silverstone. Tempat mereka meraih 5 kemenangan Grand Prix. Namun, 2 balapan terakhir di Austria dan Hungaria menunjukkan kemajuan besar di trek stop and go yang biasanya menyulitkan Aprilia. Contohnya, Marco Bezzecchi tampil gemilang dengan merebut pole position di Red Bull Ring dan memimpin sebagian besar balapan sebelum finish ketiga. Di Balaton Park, dia start dari posisi kedua dan berhasil finish di posisi ketiga.
Menurut Bonora, rahasia di balik performa ini adalah peningkatan pada sistem pengereman mesin, khususnya untuk mendukung fase pengereman awal saat masuk tikungan. Kami memang lebih suka lintasan dengan tikungan mengalir, ujar Bonora kepada TNT Sport. Motor kami sejak dulu dirancang untuk karakter trek seperti itu. Namun, sejak balapan Austria dan sekarang di Hungaria, kami sepertinya menemukan sesuatu terutama lewat pengaturan elektronik yang menyempurnakan pengereman mesin, agar bagian belakang motor tidak terkunci. Aprilia memfokuskan pengembangan pada fase pengereman keras, terutama pada bagian awal, karena menurut Bonora, itu adalah momen terpenting untuk menciptakan keunggulan. Jika kamu bisa bertahan di fase pengereman awal, sangat sulit bagi lawan untuk menyalip atau menyerang di tikungan. Hal ini terbukti di Balaton Park. Bezzecchi mampu menahan tekanan dari Marc Marquez 2 kali pada lap ke-8, di zona pengereman keras di tikungan 1 dan 5. Saat ini, Aprilia tetap menempati posisi kedua dalam klasemen tim. Namun, jaraknya dengan KTM semakin tipis, hanya terpaut 13 poin. Setelah Pedro Acosta berhasil menyalip Bezzecchi untuk finish kedua di Grand Prix Hungaria. Nah, dari Aprilia, kita pindah ke Honda yang juga moncer nih. Banyak yang bilang, alah paling di Balaton Park aja, sirkuit lain paling buncit lagi. Nah, sambil menunggu seperti apa nanti di sirkuit lain, kita lihat penjelasan dari pembalapnya dulu yang berhasil finish di posisi kelima, Luca Marini. Pembalap Honda Luca Marini menyebutkan perkembangan motor RC213V sebagai luar biasa setelah meraih finish di 5 besar pertamanya di Grand Prix MotoGP Hungaria. Ini menjadi pencapaian terbaiknya sejak bergabung dengan Honda. Benar-benar akhir pekan yang solid sejak awal, kata Marini. Sejak free practice 1, saya merasa nyaman di track dengan layout baru. Saya tahu ini bisa jadi peluang bagus. Jadi saya bekerja keras sejak hari pertama dan terus mencoba meningkatkan gaya balap saya dengan motor. Kami berkembang bersama selama akhir pekan. Marini menyebut bahwa kunci keberhasilan kali ini adalah kualifikasi dan start yang baik. Dengan kualifikasi dan start yang bagus, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Jadi akhir pekan ini terasa sangat menyenangkan. Saat ditanya tentang perbandingannya dengan musim sebelumnya, Marini menjawab, mudah untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Perkembangannya luar biasa. Dari titik awal hingga posisi saya sekarang. Ini bagian dari proses. Setiap hasil, baik musim lalu maupun musim ini, membantu kami sampai di titik ini. Namun, Marini menekankan bahwa tantangan sebenarnya adalah mempertahankan performa ini di trek-trek yang lebih sulit, seperti Barcelona. Di sana, kami harus benar-benar menguji pembaharuan motor dan mencari kompromi terbaik. Kami masih belum tahu pasti pengaturan mana yang paling cocok. Baik Marini maupun rekan timnya, Joan Mir, menggunakan sasis baru di Grand Prix Hungaria yang dianggap sebagai langkah positif dalam pengembangan motor. Meski puas dengan hasil saat ini, Marini merasa dia seharusnya bisa meraih hasil serupa lebih awal jika kualifikasinya lebih baik. Sebenarnya, hasil seperti ini mungkin saja terjadi di balapan sebelumnya, tapi kami kesulitan langsung masuk ke Q2. Melewati Q1 itu sangat sulit, dan saat start dari belakang, peluangnya untuk meraih hasil bagus jadi jauh lebih kecil. Tapi, akhir pekan ini segalanya berjalan sangat positif. So, memang Marini mengakui bahwa perlu diuji di sirkuit lain. Dia juga belum tahu seperti apa hasilnya. Tapi dia menjelaskan bahwa sasis barunya, dan yang pasti bukan ESAF, membuat Honda jauh lebih kompetitif bahkan tidak hanya di sirkuit ini. Terasa juga di balapan sebelumnya. Dan balapan sebelumnya, juga Joan Mir tidak crash dan mendapatkan posisi yang baik. Dan dari Honda, kita beralih ke Pecco Bagnaia yang ngamuk-ngamuk dengan motornya. Mirip ketika Marc Marquez mengacungkan jari tengah ke arah Surti. Maksudnya, mengacungkan jari tengah ke motor Hondanya. Pecco hampir saja melakukan hal serupa. Apa ini tanda-tanda Pecco bakalan hengkang jika sampai akhir musim tetap bapuk seperti ini dengan motornya? Dan juga ada kekhawatiran dari Uccio Salucci soal performanya ini karena dia melihat Pecco tidak mengerem dengan benar di balapan kemarin. Apakah sudah malas? Dan Lorenzo bilang, udah cabut aja bro, daripada gabut, motornya nggak bisa ngebut, mending cari pabrikan lain yang gajinya lebih yahut. Pecco Bagnaia menghadapi salah satu akhir pekan terberatnya musim ini di Grand Prix Hungaria. Juara dunia 2 kali itu menunjukkan tanda-tanda frustasi mendalam setelah tampil buruk di sesi pemanasan, di mana dia mencatatkan waktu paling lambat dan tertinggal lebih dari 3 detik dari Marc Marquez. Usai sesi, dia memperlihatkan ekspresi marah yang sangat jelas kepada kamera di motornya, dengan tangan di udara dengan gerakan kesal dan jari yang menunjuk tajam ke depan. Sebuah pemandangan yang langka dari pembalap yang biasanya tenang dan mencerminkan betapa tertekannya dia dalam menghadapi performanya yang tak kunjung membaik. Momen tersebut langsung mengingatkan banyak orang pada insiden yang melibatkan Marc Marquez di Sachsenring 2023. Saat itu, Marquez yang masih membela Honda juga menunjukkan gestur penuh emosi ke kamera dengan serangkaian hasil buruk dan kecelakaan. Kini peran itu seolah berpindah ke Bagnaia.
Jika pada 2 tahun lalu, Marc Marquez frustasi dengan performa motor Hondanya, tahun ini Bagnaia mendapati dirinya kesulitan beradaptasi dengan Ducati GP25, motor yang seharusnya menjadi pengembangan terbaik dari versi sebelumnya. Masalah utama Bagnaia adalah pengereman, area yang telah menjadi kelemahannya sejak awal musim. Meski dia mengakui telah membuat sedikit kemajuan di Hungaria, perasaannya terhadap motor masih jauh dari kata ideal. Dalam sprint race dia gagal meraih poin, dan dalam balapan utama dia hanya finish di posisi ke-9. Setelah start dari posisi ke-15 dan terkena penalti long lap. Padahal sebelumnya, dia sempat merasa percaya diri setelah melakukan pengujian di trek Balaton beberapa minggu sebelum balapan. Namun saat akhir pekan balapan tiba, performanya kembali menurun drastis. Dalam wawancaranya usai balapan, Bagnaia mengakui bahwa timnya telah membuat perubahan besar pada setup motornya dan membantunya mendapatkan kembali sedikit rasa percaya diri saat mengerem. Dia merasa lebih baik di beberapa tikungan dan optimis. Ini akan membantunya di sirkuit lain. Meskipun begitu, dalam wawancaranya usai balapan, Bagnaia mengakui bahwa timnya telah membuat perubahan besar pada setup motornya yang membantunya mendapatkan kembali sedikit rasa percaya diri saat mengerem. Dia merasa lebih baik di beberapa tikungan dan optimis ini akan membantunya di sirkuit lain. Meski begitu, dia juga tidak menutupi bahwa 2 kesalahan besar saat mengerem, salah satunya di tikungan terakhir, merusak hasil yang seharusnya bisa lebih baik saat dia disalip oleh Pol Espargaro. Dia menyebut bahwa meskipun hasilnya belum sempurna, setidaknya dia sudah kembali merasakan motor dan mulai bisa menemukan arah pengembangan. Namun, tekanan terhadap Bagnaia tidak hanya berasal dari lintasan. Performa impresif Marc Marquez di atas Ducati GP25 turut menambah beban. Marquez, yang tahun lalu masih menggunakan GP23, kini dengan cepat menyesuaikan diri dengan GP25 dan langsung tampil kompetitif, bahkan meraih kemenangan di Hungaria. Sebaliknya, Bagnaia yang tahun lalu menggunakan GP24 justru kesulitan dengan GP25 yang menurutnya membawa karakter berbeda dan lebih sulit dikendalikan di beberapa aspek. Uccio Salucci, sahabat lama Bagnaia dari VR46 Academy, menyampaikan keprihatinannya dan menilai bahwa Pecco kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, data menunjukkan bahwa Bagnaia kesulitan saat pengereman, dan ini juga mempengaruhi mentalitas serta motivasinya. Dia berharap Pecco bisa kembali menikmati balapan seperti biasanya. Karena menurutnya, itulah kunci agar sang juara dunia itu bisa bangkit kembali. Uccio juga membandingkan situasi ini dengan rekan senegaranya Fabio Gia, yang meski juga sempat kesulitan dengan GP25, akhirnya dia bisa menyesuaikan diri dan tampil lebih baik dalam beberapa balapan terakhir. Dan rumor mengenai masa depan Bagnaia di Ducati juga sempat menyeruak, terutama karena perbandingan yang terus-menerus dengan Marc Marquez. Namun, Bagnaia menepis kabar tersebut dan mengatakan bahwa semua itu hanya spekulasi dari media sosial yang tidak berdasar. Fokus utamanya tetap pada peningkatan performa dan kembali bersaing di barisan depan. Namun di luar lintasan, Jorge Lorenzo menyarankan agar Pecco untuk meninggalkan saja Ducati jika Ducati tak memberikan support dengan serius kepadanya karena Marc Marquez kini sedang berada di puncak performa. Mungkin Lorenzo melihatnya seperti ketika dia berada di musim-musim terakhirnya di Yamaha, ketika Yamaha lebih mementingkan Rossi sebagai ikon yang juga mendongkrak penjualan Yamaha dengan gila, dan menyarankan untuk pindah ke pabrikan yang akan menjadikannya pembalap utama yang siap mensupport apapun yang dia inginkan, seperti halnya mungkin Honda, Aprilia, atau Yamaha. Tapi apakah mungkin terjadi? Dan juga ada Yamaha yang tak henti diamuk Fabio Quartararo karena loyo yang tak kunjung usai. Dan Yamaha langsung menurunkan tanggal balap mesin V4-nya. Fabio Quartararo kembali mengalami akhir pekan yang mengecewakan di Grand Prix Hungaria. Pembalap Prancis itu hanya mampu finish di posisi ke-10 dalam balapan utama, setelah harus menjalani penalti long lap yang dijatuhkan akibat insiden di sprint race, ketika dia nyaris menjatuhkan Enea Bastianini karena terlambat mengerem di tikungan pertama. Penalti itu memaksanya mulai balapan hari Minggu dengan lebih hati-hati, dan hasil pun kembali jauh dari harapan. Quartararo mengaku kehilangan rasa percaya diri sejak awal balapan. Dia mengerem terlalu dini di lap pertama untuk menghindari kesalahan serupa seperti di sprint, yang justru membuatnya kehilangan 2 posisi. Namun dia sempat bangkit dan menyalip Brad Binder dan Pecco Bagnaia. Sayangnya, setelah menjalani long lap, degradasi ban langsung terasa dan cengkraman motornya menurun drastis. Dia mencoba mengejar Bagnaia kembali, tapi tak pernah bisa memperkecil jarak. Saya kuat saat pengereman, tapi akselerasi kami terlalu lemah. Saya mencoba menyalip Pecco, tapi jaraknya selalu sama. Ketika Ducati KTM dan Aprilia naik podium, bahkan Luca Marini Honda mampu finish di posisi kelima, jelas menunjukkan di mana posisi Yamaha saat ini. Saya pembalap paling terakhir. Kekecewaan Quartararo bukan hanya karena hasil balapan. Dia juga terang-terangan mengkritik arah pengembangan Yamaha yang dianggap stagnan. Kami menggunakan sasis dan dengan ayun yang sama sejak tes Sepang. Saya terus bertanya setiap hari, kenapa tidak ada komponen baru? Kenapa tidak ada ide baru? Ujarnya frustasi. Dia merasa Yamaha tertinggal terlalu jauh, terutama soal cengkraman, dan perubahan radikal sangat dibutuhkan. Salah satu harapan baru memang sedang dipersiapkan,
Yamaha akhirnya akan menguji motor prototipe M1 bermesin V4 mereka. Sebuah keputusan bersejarah yang bisa menjadi titik balik pabrikan Jepang tersebut. Setelah bertahun-tahun mengandalkan mesin 4 silinder segaris, Yamaha kini bersiap mencoba format mesin yang sama seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Uji coba pertama motor V4 akan dilakukan pembalap penguji Augusto Fernandez sebagai wildcard di Misano nanti. Dan Fabio sendiri akan dijadwalkan turun mengendarainya dalam tes pasca balapan di sirkuit itu. Menurut CEO Yamaha Racing, Paolo Pavesio, proyek ini adalah bukti bahwa Yamaha serius membangun masa depan mereka. Untuk Misano, kami akan melihat Augusto Fernandez mengendarai prototipe M1 baru kami dengan mesin V4 untuk pertama kalinya. Ini adalah bukti nyata komitmen kami ke masa depan, ujarnya dengan antusias. Jika hasil tes memuaskan, Yamaha berencana menggunakan mesin V4 sepenuhnya mulai musim 2026.